Nah, oke, saya ulangi ya. Tadi saya nggak nge-record, saya belum tekan tombol recordnya. Jadi saya tekan ini, sep. Intinya boleh di sini, nggak masalah sih. Yang penting ininya nongol deh nanti. Mau dimanapun Anda klik nih, komponen-komponen manapun ini, kayak gini kan ya. Kan keluar deh nih. Nah ini deh nih. Manapun Anda klik, ini pasti keluar deh nanti. Nih, menu barnya kan keluar nih. Ada sub-subnya ini. Nah, cuman yang kita masuk itu adalah di bagian frame ini. Pasti namanya frame di situ. Ya, kita klik. Kita ambil tadi, nih kode. Kita checklist generate centernya. Baru nanti waktu kita jalankan, nah posisinya dia di tengah senternya. Dan kalau kita buat nih, ini misalkan kita kasih titel, saya close ya. Sep, di situ juga ada, kita klik lagi, sep, kita klik frame lagi, di bagian properties. Nah ini dia, saya cari namanya, ini name ya, titel mana dia? Nah ini dia, nih titel namanya. Kita tulislah namanya sistem informasi perpustakaan Amik Tridharma Pekanbaru. Ya, panjang kayak gini ya. Saya klik ini. Nah, ini dia, bisa juga dari sini. Sistem informasi perpustakaan itu tergantung nama kita kasih lah gitu maksudnya. Oke, kita okein dulu. Nah, kalau ikonnya di sini ya, dia nggak nongol. Kalau kita giniin. Oke, nah ini nanti dia ada perintah sedikit ya. Nggak bisa dia langsung, nah ini nanti pakai custom gini nih. Nanti ada kode untuk biar ada icon di atasnya. Ya, kita skip dulu. Terus itu aja sih dulu ya. Kita jalankan lagi. Kalau sini nggak nampak deh, kalau belum dijalanin nggak nampak dia. Nah, seperti ini dia, ini di atas nih. Sistem informasi, nih judulnya ini. Nah, kayak gini. Kan karena gambarnya belum presisi ya, nanti kita buat dulu presisi deh. Nah, ini. Ya, jadi untuk nambahin titel seperti itu nih. Nah, ini gambarnya nanti kita kodekin dulu. Oke. Kalau di beberapa aplikasi sih dia ada namanya ancor gitu ya. Jadi dia ngikut gitu. Kalau di sini sih dia belum ada. Nanti kita masukin dulu. Terus selanjutnya setelah kita bentar. Setelah kita buat koneksi tadi, kita selanjutnya buatkan metode atau prosedur yang kita gunakan untuk melakukan CRUD data, insert, update, delete ya atau select ke dalam database dari menu data buku ini. Ya, jadi kita akan entrykan dia ke sini. Ya, ini sedikit agak panjang sih ya. Kita lihat aja. Pertama-tama kita buka dulu ini data buku. Kita tambahkan satu kelas lagi. Jadi dia nggak langsung di sini. Tidak langsung dari menu ini. Ya. Oke, sorry bentar. Jangan ke situ dulu lah ya, biar agak ini. Kita buat seperti ini dulu. Kita panggil aja lah dulu ya. Oke, gini dulu lah. Jangan langsung ke situ. Dari sini. Saya pengen manggil waktu saya klik ini kebuka from data bukunya. Ya, jadi caranya klik ini boleh klik kanan event ya. Ada yang buatnya kadang di action ini bisa, atau yang di mouse klik ini bisa. Atau kita klik aja 2 kali langsung kayak gini, cepat-cepat ya, klik 2 kali ya. Entry data buku itu kita klik 2 kali. Nah, dia munculnya nanti di sini. Nih, perhatikan di sini. Ya.
J menu entry data buku action perform. Action perform itu dia, kita balik ke desain. Ini klik kanan, event action. Nah ini dia, action perform. Atau tadi klik 2 kali. Sorry salah. Klik 2 kali kayak gini. Nah gini. Nah jadi perintahnya itu kita bisa nyisipinnya di sini. Nah ini nggak ke enter sini. Nah ini nggak bisa kita hapus dia. Kalau dia udah abu-abu gini nih, ini nggak bisa dihapus. Ya, jadi ya udah biarin aja di situ. Kalau salah ya dihapus isinya. Intinya Anda bisa melakukan handlingnya itu cuma di sini. Waktu Anda tekan nanti tombolnya apa yang terjadi, itu dia nanti. Ya. Nah, jadi perintah untuk manggil data buku itu seperti ini. Tadi ini namanya F data buku nih kan ya. Java-nya kan nggak di ekstensi ya, jadi nggak ketik. F, salah, besar ya. F data. Nah ini dia enter. Oke. Terus sama dengan. Nah di sini kita masukin. New dulu di depan. New. Nama ini nama kelasnya. Giniin, oke gitu ya. F new nama kelas ini titik set visible namanya. Nah ini. Nah, cuman yang hijau itu nanti kita ganti. Kita gantilah menjadi true. Nah, seperti itu. Enter. Oke. Kita coba jalankan dulu. Oke. Run. Oh, belum sini. Saya masukin di sini. Oke, kita ulang. Saya jalanin. Klik kanan, run. Oke. Lanjut dulu ya. Nah, ini klik ini. Data buku. Klik ini. Klik ya. Tep. Nah, seperti ini dia. Nah, ini juga posisinya belum di tengah ya. Kita atur dulu ya. Kita klik. Ini data buku. Kita klik frame-nya. Nih si frame. Kode. Centernya kita checklist. Kita ulang kembali. Klik kanan. Run. Oke, data buku. Nah ini. Nah, seperti ini dia. Jadi dari menu utama kita bisa panggil lah ini si from ini. Nanti kita klik keluar. Nanti akan ada informasi apakah Anda ingin menutup form entry data buku. Ya, gitu. Kita klik ya. Kita tutup dia nanti. Ya. Nah, kita ketik di sini ISBN, judul buku dan sebagainya, kita simpan. Nanti dia tersimpan. Ya, nanti ada codingnya dulu, masih panjang codingnya lagi nanti. Nanti kita lihatin satu-satu, nanti baru kita kirimin kalau udah jadi. Nah, kita close. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan perintah seperti ini, kita bisa memanggil formnya. Jadi nanti ada lagi form yang kedua, gitu ya. Klik ini, double klik. Double klik. Ini double klik. Salah. Klik pula lagi di sini untuk yang data member kayak gini juga. Kebetulan belum dibuat, jadi belum bisa dicobakan. Nah, terus ini belum dicoba tadi ya, Ctrl B ya. Kita cobakan. Nah, saya tekan CTRL B. Nah, seperti itu. Ya, bisa dilihat ya, mouse saya nggak bergerak. Ini kalau saya close ini sih dia menutup semuanya ya. Nanti kita buat dulu. Kita buat perintah close-nya dulu. Nah, ini kan mouse-nya di sini ya, di tengah-tengah nih. Ini saya lagi nekan CTRL sama B. Nah, muncul formnya. Jadi itu gunanya shortcut. Karena nggak bisa nampak keyboard yang saya tekan, ya. Jadi saya nggak bisa ngeliatin. Intinya saya tekan tadi CTRL B, langsung dia muncul formnya ini. Ada juga yang buat itu, oke bentar ya.
Oh gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Ada yang nggak bisa masuk ya. Oke. Bentar. Nanti ini saya record kok. Jadi nanti kalau yang terclose tadi nanti bisa masuk lagi. Bisa nonton. Bentar, biar enak. Saya stop dulu. Ini ya yang hadir ya. Jadi kalau ditanya yang absennya ya yang masuk ini aja nanti. Terus tadi yang WA beberapa tadi yang nggak bisa masuk nanti saya checklist nanti. Oke. Sorry salah. Oke. Oke, seperti itu contohnya. Kita masuk ke koneksi lagi. Ya, tapi sebelum itu mungkin sebentar ya. Saya masuk sini sedikit. Oke. Kita buat dia full. Nah, ini deh. Nama Oke, ntar ya kita cari properties untuk full layarnya. Windows. Oke, kayak gini. Oke, gini ya. Nih, untuk dia full. Nih, ini kan dia ke tengah. Sekarang kita buat dia full yang bagian menu utama aja ya. Di kanan, kanan. Saya masuk lagi. Nah, gini dia nih. Jadi saya nggak perlu nekan ini lagi nih. Ya. Nah, ini. Cuman gambarnya masih belum. Sedikit saya buat rata dulu. Jadi biar dia full itu sama kayak tadi, kita masuk ke menu utama, sama kayak gitu klik yang ini tadi ya. Terus kita ambil frame nih bagian frame ini, cep. Nah, cuman ini ada codingnya sedikit ya, jadi dari bagian event ini event, kan ada property binding event di bagian ini, namanya adalah window open. Jadi waktu dia jalan dia langsung namanya, kan kita kenal namanya ada maximesh sama minimesh. Jadi kita buat dia maximesh langsung full langsung. Nah, jadi bagian sini nih di tengah-tengah ini nih, kita klik 2 kali langsung. Sorry salah. Nah, gitu. Jadi ini kita ketikin lah dia secara manual. Set extended state ya. F utama ini itu datangnya dari sini, nama dia titik maximesh boot. Jadi saat dia open dia langsung full gitu dia. Ya, jadi waktu dia jalan gini, dia jalan open, nah langsung dia full. Jadi waktu terbuka, nah langsung dia besar di layarnya. Oke,
Karena gambarnya nggak besar ya. Jadi dia nggak mau ke tengah. Oke, itu satu ya sebelum kita masuk ke codingnya lagi nih. Oke sih nggak ada sih. Oke, itu dulu. Sekarang kita buat untuk uh, event atau prosedur code-nya. Jadi ini ada 3 ya. Ini 1, menu utama, koneksi 1, terus data buku 1. Kita tambahkan lagi di data buku ini. Klik kanan. Oke, bentar. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita silakan dilihat aja videonya ya. Oke, kita klik kanan. New Java Class. Oke, ada lagi. Kita kasihlah namanya bisa master data class ya. Saya kasih namanya apa bagusnya ya. Ini F data berarti form. Saya buat M aja. M data buku. M itu maksudnya master. Jadi di situ nanti ada prosedur, ada fungsi create data, ya, read data, update data, delete data, tampilkan data. Nah, jadi M itu singkatan dari masternya. Ya, boleh namanya terserah lah. Pokoknya Anda tahu fungsinya buat apa. Saya kasih M, karena di atas saya kasih F namanya tadi. Kita finish. Nah, di sini ya kita tambahkan itu sama seperti sebelumnya. Kita masukkan dulu import ya. Jadi importnya itu agak banyak sih dari yang tadi. Nanti ada import koneksi ada, lalu ada nanti namanya prepare statement, lalu ada namanya resource set, lalu ada namanya statement. Jadi ada prepare statement, ada statement. Kita ketikin aja. Jadi ketikinnya sama di atas. Atau di sini aja. Import Java SQL ya, connection. Import Java SQL prepare statement import Java SQL statement import Java SQL dulu resource set. Oke, itu dia. Selanjutnya setelah kita masukin nanti ada satu lagi, cuman itu nanti langsung secara otomatis sih dia. Nah, yang selanjutnya ya kita otomatis ini adalah perintah yang akan kita buatkan di sini adalah namanya prosedur. Ya, mungkin masih ingat dulu sekumpulan prosedur ada kayak kita buat get nama, get alamat gitu ya. Update ubah nama, ubah alamat ya, itu di semester lalu konsepnya seperti itu, cuman ini dalam bentuk konsep lengkap dengan eksekusi ke dalam database. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita butuh koneksi yang udah kita buat di file koneksi tadi. Jadi kita harus menambahkan di sini koneksi. Kita singkatlah namanya menjadi CNN. Ya, di connection itu kita sebut namanya CNN. Lalu selanjutnya kita panggillah nih koneksi tadi atau kita panggillah yang ini nih kelas koneksi.
Saat kita panggil, dia akan langsung import koneksi di atas. Ya, kita buatkan kalau masih ingat namanya objek. Ya, kalau masih ingat namanya objek, get cn itu hanya sebuah nama yang saya buat, namanya get cn. Jadi kalau hijau itu kita buat namanya sendiri, new koneksi. Nah, kalau masih ingat, ini namanya adalah sebuah objek. Gunanya buat apa? Gunanya menghubungkan antara kelas mData buku dengan kelas koneksi. Kenapa? Karena posisinya satu di sini, satu di sini. Kita butuh, ya, dan kita butuh untuk impor ini karena dia berbeda posisinya. Kalau dia tempatnya sama, dia nggak akan butuh import menu utama titik koneksi itu. Berarti si koneksi ada di dalam package-nya menu utama. Kita buatin ininya biar dia bisa kok terhubung. Lalu setelah kita buat dia terhubung, kita buatlah di sini deklarasi dari nama tabel kita. Untuk mempermudah kita nanti gunanya adalah saat kita gunakan untuk insert, untuk update, nama tabelnya nggak perlu diketik lagi. Cukup panggil si tabel, udah mengetahui bahwa kemarin kita buat nama tabelnya adalah TB buku. Jadi untuk gunanya untuk mempermudah aja. Nah, selanjutnya setelah kita deklarasikan semua kolom-kolom yang kita buat di dalam tabel kita kemarin. Ya, kita buat public, kita punya string, namanya kemarin adalah kode buku, koma, ISBN, koma, judul, ya, judul buku, koma, saya lupa ya, tinggal ini, penerbit, penulis, tahun terbit. Penerbit, sebaiknya tulisannya sama persis dengan kolom yang ada di dalam tabel. Ya. Penerbit, penulis, tahun terbit. Oke. Jadi sebutin nama tabelnya, tulisin juga nama kolomnya. Nah, setelah kita buat tabel dan kolomnya, nah di sini sebuah variabel lagi. Nanti sih gunanya nanti untuk mengecek apakah kita dalam kondisi untuk merubah data atau kita dalam kondisi untuk mengupdate data. Saya buat namanya akses. Ya, mungkin ini belum bisa saya jelasin karena Anda juga belum tahu nanti letaknya di mana. Nanti waktu pas di posisi itu nanti kita akan lihat apa guna dari akses tadi. Garis bawah itu gunanya buat apa? Nggak ada sih. Kalau Anda hapus juga nggak apa-apa ini. Ya, cuman kebiasaannya saya buatnya seperti itu. Ya, nggak ada masalah mau buat apa gitu, akses, edit, apa segala macam, serah itu namanya. Kalau ini juga serah nih namanya nih. Cuman itu singkatan dari get connection saya maksud itu. Kalau ini juga terserah mau buat namanya apa. Ini singkatan dari ini sih sebenarnya. Ada yang buatnya con, ada yang buatnya koneksi gitu ya. Jadi terserah namanya. Tapi kalau ini itu disarankan sesuai dengan kolom di tabel. Disarankan seperti itu. Atau kalau disingkat juga boleh. Yang penting nanti tahu gitu. Ini apa gitu. Nah, setelah kita buat nih standar dasar, nanti Anda buat untuk data member. Gitu juga. Anda cukup tinggal ubah ini jadi tabel member dan ininya Anda cukup tinggal ubah kolom-kolom yang ada di dalam member gitu. Makanya dia agak seragam. Jadi dia agak gampang nanti tinggal copy,
masukin ke sebelah gitu. Nah, selanjutnya kita buat pertama dulu di sini ya. Mungkin saya buat kayak prosedur gitu dulu kepala-kepalanya. Jadi nanti bisa tahu nanti apa-apa aja yang harus kita buat. Kita punya select data ya atau sort ya dulu lah ya. Sort. Kita punya save data, kita punya update data, kita punya delete data. Jadi bentuknya seperti ini. Saya buatin gini. Kenapa di public gitu? Karena kita akan manggil dia nanti di F data buku. Public void. Kita kasihlah namanya search. Oke, gini. Ini belum ada isi ya. Ini cuma gini dulu. Kita buat search. Saya copy aja ya. Cari, simpan. Mau kasih namanya simpan, mau save. Setelah update. Mudah-mudahan mesinnya ini buat yang kemarin nih yang void ini. Cuman isinya ya baru lah gitu. Nggak, belum dijelasin benar. Cuman cara buat void ini mudah-mudahan masih ingat kemarin. Nih, kayak gini. Isinya belum ada ya. Ini setelah ini kita buatin. Nah, jadi itu adalah dasarnya. Search itu kita sebut ya kita susun kita urutin lah ya biar sesuai ya. Ini jangan di sini nih. Jadi save itu adalah create atau insert. Sort itu tepat ke read. Select. Delete itu adalah delete, ya, memang delete namanya. Update itu update. Perintahnya update. Maka disebut namanya adalah CRUD ya kebalik ya. Nah, yang namanya CRUD. Create, read, update, delete. Waktu kita nanti tekan tombol simpan, berarti perintah inilah yang akan dipanggil. Karena konsepnya adalah object oriented. Gunanya ya untuk mempermudah. Nanti Anda bisa lihat gimana mudahnya nanti kalau udah jadi satu ini, yang lain itu tinggal kita ambil aja paste dari sini, tinggal kita sesuaikan atributnya. Dia langsung jadi nanti. Di situ sih gampangnya. Cuman kalau ada relasi, ada nanti perintah sedikit lagi dia. Nah, terus untuk di bagian sininya, ya ngirim datanya sama kayak kemarin. Ngirimnya cuman data aja. Jadi makanya ada kan, ada bagian yang memang khusus untuk ngirim data aja. Jadi ini fungsinya cuman untuk menerima data aja. Ada ISBN, judul, penerbit, penulis, terbit, tertampung dia sama dia. Tekan simpan. Data yang tadi ditampungnya tadi kekirim ke sini nanti. Simpan misalkan, kekirim ke sini. Ini yang akan eksekusi. Baru tampil kembali nanti di sini. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi nggak kerja sendiri, tapi bersama-sama mengerjakannya. Tangkap, kirim, eksekusi, balikin lagi. Ya, ada sih beberapa konsepnya yang langsung di dalam chat itu ada. Ya, cuman kan kita pengen nunjukin ada orientasi objeknya. Karena konsep yang secara prosedural itu beda dengan yang secara oriented. Gitu. Nah, setelah itu ya kita buat dulu yang step. Oke, kita buat yang step dulu. Pertama-tama untuk save ini sendiri ya karena ini adalah sebuah database, kita harus kasih try catch dulu. Gunanya sama kayak tadi juga kalau misalkan ada salah tabelnya, salah nulis kolomnya, ya dia akan terhandle. Oke, di sini dulu. Yang pertama-tama itu kita deklarasikan adalah variabel untuk perintah namanya adalah
SQL. Jadi SQL ini adalah singkatan dari struktur query language. Jadi adalah sebuah bahasa yang akan dieksekusi oleh si MySQL. Ya, tapi dituliskan di Java. Makanya dia saling berhubungan. Ya, jadi nulisnya di Java. Nah, setelah kita buat seperti itu, kita panggillah si CN tadi, si koneksi tadi. Kita get CN-nya. Oke, loading. Oke, ini titik get connection. Jadi ini dari mana? Ini yang ini. Ini yang ini. Yang ini dari mana? Ini adalah yang ini. Nih dia. Get connection. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya, nah inilah baru event atau perintah untuk masuk ke dalam si SQL. Nah, ini mesti diperhatiin ya. Tulisnya gini. Insert, karena perintahnya adalah insert, into, ya. Insert into, spasi, tanda tambah. Nih, nama tabelnya. Table. Tambah lagi. Ketik 2 lagi. Oke. Kita sebutin satu-satu nama kolomnya. Kita punya kode buku. Nah, ini harus sama persis, nggak boleh beda dari nama kolom. Nggak boleh disingkat, harus sama persis kayak nama kolom yang ini. Nih. Nah, ini ya. Ah, sorry, salah saya ya. Ini KD ternyata ya. Bukan bukan kode tadi ya.